kami dari kelompok 4 kelas 9A SMP Negeri 1 Karangsembung. Di sini kita semua akan mewawancarai salah satu bidan yang ada di daerah Jatipiring, yaitu bidan Uun Ariyanti. Perkenalkan, nama saya Vidya Duizati Aini. Perkenalkan, nama saya Maila Faizia Romadianto. Saya Puspita Sari. Perkenalkan, nama saya Selasi Julia Putri Fernanda. Perkenalkan, nama saya Naya Alipia. Perkenalkan, nama saya Tiffany Fauzia. Perkenalkan, nama saya Devani Revadila Hartadi. Ibu, saya ada pertanyaan. Kira-kira sifilis itu bisa menular nggak sih? Sifilis ya? Iya. Penyakit sifilis itu kan penyakit menular seksual. Itu memang bisa menular. Menularnya itu lewat hubungan seksual. Jadi kan karena ada luka, jadi bisa menularnya karena perlukaan pas hubungan itu. Gitu. Lalu saya mau bertanya, bagaimana cara seseorang bisa terinfeksi HIV? HIV ya, HIV itu penyakit ya. HIV itu bisa menular. Penularannya pertama lewat hubungan seksual, karena pokoknya cairan yang dihasilkan oleh yang kebetulan HIV itu masuk lewat hubungan seksual itu, ya itu pertama. Yang kedua, lewat kalau yang narkoba pakai jarum suntik. Kalau jarum suntiknya berkakian, nah itu bisa menularkan HIV. Yang ketiga, penularannya lewat transfusi darah. Semuanya orang itu ditransfusi darah. Ya, darah yang digunakannya itu orangnya terinfeksi HIV. Nah, nanti yang ditransfusinya bisa tertular. Ya. Yang keempat, penularannya dari ibu hamil yang terkena HIV ke bayi yang dilahirkannya. Kemungkinan bayi tersebut juga bisa tertular HIV. Ya, paham? Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, maaf, aku mau bertanya. Apakah keputihan merupakan kondisi normal? Keputihan. Teteh pernah alami keputihan nggak? Nah, Pernah. Keputihan pada wanita itu ada yang normal dan tidak normal ya. Yang normal itu biasanya menjelang haid. Perempuan yang menjelang haid atau sudah haid itu karena faktor hormonal. Nah, keputihan yang masih dianggap normal itu ya, yang keputihan yang tidak normal itu bila cairan yang keluarnya itu sudah beda warna teh. Yang normal itu kan jernih ya. Nah, kalau yang keluarnya warnanya udah hijau ya, terus udah berbau, ada gatal, nah itu yang sudah tidak normal. Ya. Ibu, maaf ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan alat reproduksi? Alat reproduksi perempuan ya? Iya. Alat reproduksi perempuan, kesehatan reproduksinya pertama mungkin personal hygiene ya. Personal hygiene itu artinya kesehatan kebersihan di daerah alat reproduksi seperti vagina. Kalau kita kebersihannya enggak dijaga, jorok, celana dalam yang suka ganti atau kalau pakai pembaut terlalu lama itu kan memunculkan bakteri, itu akan memicu untuk terjadi infeksi. Ya, salah satunya berarti kebersihan daerah alat reproduksi itu sangat penting. Yang kedua mungkin kalau perempuan kalau anaknya banyak tuh, ibu-ibu yang anaknya banyak berarti kan alat reproduksinya bekerjanya sering ya, melahirkan. Terusnya untuk hamil itu kan dia besar, melahirkan, terus baru 2 tahun hamil lagi, jadi organ reproduksinya capek. Nah itu mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang ketiga mungkin dari pengaruh hormonal juga. Kalau kita pengaruh hormonal perempuan misalnya ketika menopause atau hormonal ala anak KB yang mengandung hormonal mungkin akan mempengaruhi juga. Terima kasih. Ya. Permasalahan apa yang terjadi saat ini terkait kesehatan reproduksi? Masalah yang sering terjadi ya, masalah reproduksi yang sekarang menjadi yang dilihat di remaja tuh pertama banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Kenapa? Yang tidak diinginkan itu terutama bagi yang
kehamilan yang di luar nikah tuh. Jadi yang masih muda seperti ini atau hubungan pacarannya berlebihan, akhirnya hamil. Nah itu namanya kehamilan yang berlebihan ya. Itu sebenarnya berpengaruh ke reproduksi perempuan. Kenapa? Karena secara reproduksi rahimnya belum matang untuk siap hamil, udah hamil. Nah itu akan berefek pada kesehatan reproduksi seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena ada banyaknya penyakit infeksi menular seksual. Salah satunya sifilis, ya. Sifilis, gonore, yang HIV itu adalah penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual yang tidak baik, yang sering berganti-ganti pasangan. Ya. Yang ketiga, masih banyak yang itu akibat kehamilan yang tidak diinginkan itu akhirnya mereka menggugurkan, maksudnya abortus ya, digugurkan gitu ya. Aborsinya aborsi yang nggak aman, jadi aborsi yang asal keluar gitu tuh. Jadi kan malah dengan jamu lah, dengan alat-alatan yang tidak sehat lah, akhirnya jadi infeksi ke alat reproduksi perempuan itu, akhirnya berefek ya. Terus dan sekarang kan banyak korban-korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan pada perempuan. Itu tuh salah satunya masalah yang terjadi ya. Saya juga mau nanya Bu, mengapa organ reproduksi merupakan bagian tubuh yang rentan terhadap penyakit? Ya karena yang diketahui ya, kalau organ reproduksi salah satunya vagina kita itu kan bagian yang terluar dari tubuh kita ya. Sedangkan kalau yang namanya rahim, indung telur itu kan di dalam tubuh. Vagina itu kan salah satu reproduksi yang bagian luar. Karena dia bagian luar, itu sangat rentan terhadap penyakit kalau kita personal hygiene-nya, kebersihannya nggak dijaga, jadi ya bisa penyakit akan mudah masuk karena memang bagian yang keluar. Terus yang kedua, organ reproduksi juga karena dipengaruhi oleh hormonal. Nah, hormon perempuan itu dipengaruhi ya dari pola stres juga, itu nggak sangat mempengaruhi. Kalau kitanya sudah menopause juga penyakit-penyakit akan banyak muncul ke organ reproduksi seperti itu. Terus yaitu dari pola stres juga. Pola stres mempengaruhi juga karena mempengaruhi hormonal, akhirnya berpengaruh juga. Ya, paham ya? Oke Bu, makasih ya Bu. Sama. Ibu, aku mau nanya, apa sih penyakit gonore itu dan bagaimana cara pencegahannya? Penyakit gonore itu kalau di istilahnya namanya penyakit kencing nanah ya. Jadi itu penyakit infeksi menular seksual ya, yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya khasnya itu kalau kita udah kencingnya nanah atau itu berarti orang itu berarti udah kena penyakit gonore ya. Nah, pencegahannya ya kita jangan sampai berhubungan dengan orang yang berpenyakit gonore itu. Ya, berarti pencegahannya jangan sampai berhubungan dengan seksual dengan orang yang berpenyakit gonore. Dan yang kedua, mungkin kita harus ketika kan nggak tiba-tiba orang penyakit gonore itu, pastikan dia pernah kontak dengan yang penyakit gonore, terus bisa aja awalnya dia keputihan dulu. Keputihan itu kan ada yang normal, nggak normal. Kalau yang nggak normal tuh udah ada keluhan gatel, nyeri, keputihannya. Nah itu cepat diobati, barangkali gejala mau ke arah kencing nanah itu. Seperti itu sih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.